Assalamualaikum Pak, selamat siang. Mohon izin menghadap. Ya, Siap Bapak. Saya Eti Yuliningsih Pak, pengawas ketenagakerjaan ahli muda. Mohon izin menyampaikan terkait dengan rencana kerja sesuai dengan Permenaker nomor 1 tahun 2020 atas perubahan Permenaker nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan. Di mana saya pengawas ketenagakerjaan ahli muda untuk membuat atau melaksanakan tugas-tugas pengawasan antara lain pemeriksaan dan pembinaan, karena saya sebagai pengawas ahli muda. Rencana kerja ini akan saya laksanakan di bulan Juli 2025 terhadap 6 pelaku usaha yang berada di pengawasan ketenagakerjaan wilayah 2 Karawang. Yang antara lain 1 pemeriksaan awal atau pemeriksaan pertama ada 3 perusahaan Pak. Ya, pemeriksaan awal ada 3 perusahaan. Yang kedua pemeriksaan berkala Pak, ada 2 perusahaan. Yang ketiga ada pembinaan 1 perusahaan. Dapat saya sampaikan bahwa terkait dengan poin rencana kerja pemeriksaan awal pertama ada 3 perusahaan dengan tindak lanjut surat tugas tanggal 3 Juni 2025. Tanggal 3 Juni kita melaksanakan pemeriksaan terpadu Pak dengan BPJS Kesehatan di wilayah Kota Bekasi. Menindaklanjuti dari surat Kepala BPJS Kesehatan tentang sinergitas, perluasan dan peningkatan kepatuhan dalam menyelenggarakan jaminan sosial, serta tindak lanjut rapat koordinasi terkait kepatuhan badan usaha. Nah, 3 perusahaan itu antara lain yang kemarin sudah kita periksa Pak di BPJS Kesehatan Pak ya, dikarenakan 3 perusahaan ini bahwa PT Cahaya Amalia Zavana hasil pemeriksaan terpadu dengan pengawas dengan Basrik BPJS Kesehatan pada tanggal 3 Juni 2025 ada ditemukan masih ada pekerja yang belum dimasukkan ke program jaminan sosial BPJS Kesehatan. Dari total keseluruhan pekerja yaitu 75 pekerja, masih ada sekitar 30 pekerja yang belum dimasukkan ke kepesertaannya ke BPJS Kesehatan Pak. Dan juga belum melaporkan terkait dengan kenaikan upah di tahun 2025 sesuai dengan UMK Kota Bekasi tahun 2025. Jadi yang dilaporkan masih memakai UMK tahun 2024 Bapak. Jadi ini temuan yang di PT Cahaya Amalia. Makanya terus yang satu lagi Pak, PT Van Indonesia Sejahtera, pekerjanya kurang lebih 35, tapi sampai detik ini masih ada sekitar 15 orang yang belum dimasukkan ke BPJS Kesehatan dan masih juga belum memasukkan terkait dengan tunjangan Pak, tunjangan jabatan. Jadi ini baru memasukkan upah yang diterima pekerja tanpa melampirkan tunjangan jabatan. Di saat kita periksa kemarin Pak, ternyata ditemukan bahwa PT Van Indonesia Sejahtera ada tunjangan jabatan yang melekat Pak, tetap. Jadi ternyata ini wajib untuk dilaporkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan upah dan ditambah tunjangan jabatan. PT Fantasi Reka Sebada Pak, pemeriksaan di BPJS Kesehatan, pemeriksaan terpadu kemarin Pak, tanggal 3 Juni 2025 sama Pak. Ini juga sama, kepesertaan BPJS masih ada yang belum dimasukkan ke dalam jaminan BPJS Kesehatan. Nah, terus ada lagi yang mungkin yang 2 perusahaan yang saya sampaikan tadi Pak. Ada 2 perusahaan yang notabene adalah pemeriksaan berkala, di mana 2 perusahaan ini sudah pernah kita periksa Pak di tahun 2024 bulan Juli. PT apa? PT Senayan Teknindo Makmur, bergerak di bidang laundry Pak, rumah sakit sama perhotelan. Ini sudah kita periksa dan hasil pemeriksaan kita periksa di bulan Juli 2024. Sudah kita
keluarkan nota pemeriksaan juga Pak, dan dari hasil pemeriksaan didapat nilai indeks kerawanan sebesar 18,2050, dikategorikan di peta rawan, potensi rawan atau level kuning. Nah, ini kemarin juga udah kita 2 kali kita panggil Pak, kita tanyakan, kita panggilan dinas, betul, kita tanyakan progresnya seperti apa. 2 kali juga kami belum menemukan hasil progres pelaksanaan kepatuhan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan. Yang kedua Pak, sama PT Bakri Metal Indonesia telah kami periksa juga di tahun 2024 Pak, di bulan Juni 2024, dan sudah kita keluarkan nota pemeriksaan juga Pak. Hasil pemeriksaan juga didapat nilai indeks kerawanannya sebesar 19,5650, dikategorikan potensi rawan atau level kuning. Nah ini juga udah kita panggil Pak, udah kita panggil beberapa kali, ternyata emang progresnya juga tidak signifikan. Nah mungkin mohon izin, mungkin ini akan saya usulkan ke Bapak untuk dimasukkan ke RK saya di bulan Juli 2025. Satu lagi Pak, masih ada lagi untuk untuk pembinaan. Pembinaan ini karena kita di dalam Permenaker nomor 1 tahun 2020 atas perubahan Permenaker nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan, bahwa kita juga ada kewajiban untuk melakukan pembinaan. Ini di PT Riung Mitra Lestari Sentra Niaga ini telah kita periksa Pak. Kita periksa awal Desember 2024. Nah juga ini udah keluar nota pemeriksaan Pak, tapi sampai detik ini pun belum ada respon atau jawaban terkait progres pelaksanaan nota pemeriksaan 1. Ini aja Pak mungkin rencana kerja saya di bulan Juli 2025. Mohon izin petunjuk lanjut, mohon arahannya, dan demikian saya sampaikan. Nanti setelah adakan pemeriksaan tetap harus membuat laporan ya, laporan pemeriksaan dan nota pemeriksaan segera ya. Siap Pak. Karena ada 3 hari mungkin. Siap. Kita daftarkan dan dikirimkan ke perusahaan untuk ditindaklanjuti. Siap Pak. Ya. Matur suwun Bapak. Ini mohon izin mungkin untuk ditandatangan Bapak nanti. Bismillah. Selamat datang yuk. Ya, mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu perwakilan dari pimpinan perusahaan yang telah menerima kami tim pengawasan ketenagakerjaan wilayah 2 Kerawang untuk melaksanakan pemeriksaan berkala ya Pak. Sekarang ini pemeriksaan berkala karena sudah pernah kita periksa setahun yang lalu. Perkenalkan, nama saya Eti Yuliningsih, pengawas ketenagakerjaan ahli muda. Pada hari ini kami akan melaksanakan rangkaian pemeriksaan dan pembinaan di PT Bakri Metal Industries yang beralamat di Jalan Raya Kaliabang Bungur nomor 86 RT 4 RW 2, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Pemeriksaan kali ini kami akan melakukan sejauh mana penerapan kepatuhan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan di tempat kerja, baik itu norma kerja maupun norma keselamatan kesehatan kerja. Dalam tahapan pemeriksaan sendiri dibagi menjadi 3 bagian, Bapak Ibu. 1, pemeriksaan dokumen. Yang kedua, wawancara dengan perwakilan manajemen, dengan perwakilan serikat pekerja, kalau bisa ketua atau sekretaris ya dihadirkan nanti. Ada Pak ya, Ibu? Ada, siap. Dan selanjutnya dengan pekerja, salah satu pekerja. Mungkin bisa 1 atau 2 pekerja. Baik, sudah ya, sudah disiapkan ya. Yang ketiga, pemeriksaan lapangan terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja yang diterapkan di lapangan. Itu biasanya yang akan kami sentuh adalah tugas pokok fungsi HSE. HSE-nya ada? Oh siap, matur suwun, matur suwun. Berarti udah siap semua? Ya, siap, matur suwun. Baiklah, kita mulai pemeriksaan kali ini dengan
manajemen ya, terutama pertama kali kami akan melihat data dokumen terkait dengan ketenaga kerjaan yang ada di PT Bakri Metal Industries. Dalam tahapan pemeriksaan sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 pemeriksaan dokumen, yang kedua wawancara dengan perwakilan manajemen, perwakilan dari serikat pekerja, terutama ketua dan sekretaris, kalau bisa dihadirkan. Ada ya? Ada Bapak Ibu ya, Pak Matur Suwun. Yang ketiga adalah dengan perwakilan pekerja. Salah 1 atau 2 pekerja nanti yang akan kita tunjuk dengan random ya, akan kita wawancara untuk mengetahui sejauh mana yang sudah diberikan atau diterapkan hak-hak pekerja maupun keselamatan kerja dan norma kerjanya diterapkan. Bapak Ibu, demikian pembukaan dari saya. Mungkin ada sepatah 2 patah kata dari pimpinan perusahaan. Monggo silahkan Pak. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya Bu Eti. Pertama-tama kami mengucapkan sekali lagi rasa syukur atas agenda kita pertemuan kali ini mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Ketenagakerjaan Wilayah 2 khususnya terkait dengan pengawasan atau pemeriksaan baik di bidang ketenagakerjaan, pembinaan, pengujian, Pemeriksaan data dokumen ketenagakerjaan yang ada di PT Metal Bakris. Menunggu data dokumen yang lain ya Pak ya. Dipersiapkan, kami minta wajib lapor ketenagakerjaan yang terupdate serta NIB yang berbasis risiko atau yang dikenal OSS. Mohon izin, boleh saya wajib lapor yang online dulu Bu, saya siapin. Sudah terupdate ya Pak ya? Itu nanti update lagi di bulan Juli sih Bu. Oh ya, jadi gini offline, Bapak perlu kami sampaikan ya, perlu kami penjelasan dari kami bahwa wajib lapor itu kan sekarang sudah online ya, sudah bisa diakses secara online. Iya Bu. Nah ini sebenarnya wajib diupdate Pak setiap saat ada perubahan data. Setiap saat ada perubahan data, Bapak wajib mengupdate data dokumen atau mungkin laporan yang masuk ke WLKP. Karena contoh kayak Bapak upah ternyata sudah naik di bulan April dari Januari, Februari, Maret, April. Nah, nanti Bapak update di bulan April, langsung dimasukkan ganti. Jadi nggak atau nunggu, ya betul. Nunggu itu ya, atau contoh Bapak sudah mendapatkan ada alat baru, mesin contoh ya, ada atau forklift baru, itu wajib dimasukkan, dimasukkan ke diupdate lah, diupdate ulang langsung. Atau ada yang keluar, ada pekerja yang ternyata sudah pensiun atau kan ada yang resigen ya, ada juga yang mungkin keluar mengundurkan diri. Nah, itu pun juga segera mungkin untuk segera diupdate di hari itu juga, di mana Bapak sudah membuat keputusan berupa SK ya, atau surat keputusan lah. Contoh kayak keputusan bahwa ini sudah di PHK atau mungkin ini sudah resigen dan nanti kan ada laporan-laporan. Setelah semua surat selesai langsung seketika dimasukkan data itu. Pak, ini kita ada berita acara pengambilan keterangan kepada wakil pimpinan perusahaan. Manajemen boleh yang ditugaskan untuk menerima kami. Mungkin nanti hari ini juga kalau bisa segera diisi dan dilaporkan ke kami. Nanti kalau ada kesulitan bisa menanyakan ke kami juga. Pak, apakah perusahaan menyediakan APD yang sesuai dengan aturan? Coba Bapak dikasih APD nggak? Kasih lengkap Bu. Apa? Ya helm, sepatu, terus sarung tangan, kacamata. Berdasarkan pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, bahwa memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan, wajib di huruf C, wajib untuk memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Ini dengan serikat pekerjanya ya? Ketuanya? Ketua serikat pekerja. Baik Mas, mohon izin saya ke sini untuk melaksanakan pemeriksaan. Di dalam kita melaksanakan tugas pemeriksaan, emang kami diwajibkan di perusahaan, selama perusahaan ada serikat pekerja, kita harus kulon won atau harus
memanggil Serikat Pekerja untuk kami mintain keterangan-keterangan sejauh mana terkait dengan support Serikat Pekerja terhadap peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, baik itu norma kerja maupun norma keselamatan kerja di PT Bakri Metal telah dilaksanakan. Karena fungsi Serikat Pekerja adalah mengkontrol, mengkanter atau membantu perusahaan mengingatkan bahwa ini ada aturan baku yang wajib dilaksanakan. Udah tahu ya kalau perusahaan ini dikategorikan menengah. Ya, nah mohon izin, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada ada sedikit masukan dari Serikat Pekerja untuk kami tim pengawas ketenagakerjaan menjadi dasar pembinaan ke depan terhadap PT Bakri Metal. Monggo Mas, silakan kalau ada yang perlu disampaikan nanti boleh dicatat di sini. Atau mungkin bisa langsung komunikasi dengan saya, kita sharing-sharing. Ya, harapan kami sebagai serikat untuk manajemen bisa lebih sering lah melakukan pertemuan, sehingga apa-apa yang menjadi jadi keinginan ataupun itu bisa tersampaikan, bisa lebih adanya sinkronisasi lah antara manajemen dan pekerja. Betul, ada sinergitas gitu ya istilahnya. Biar kedepannya kondusivitasnya terjaga. Dan lebih cepat terlaksana. Mungkin yang dialamin kemarin mungkin terkait apa tuh? Perundingan upah walaupun sudah perundingan PKB ya, di saat membuat PKB. Lumayan PKB ya. Waktu yang cukup lama lah, dan sampai dilakukan sudah mulai habis masa berlakunya, harus dilakukan ulang. Mungkin habisnya ada kendala dari tahun berapa? 2025. Oh ya, berarti sekarang baru mulai ya. Karena udah 2 tahun ya, dari 2023, 2025 sudah kan kemarin. Iya, perundingan upah pun harus baru berlangsung. Perundingan upah? Fix terlaksananya. Upah yang UMR tahun 2025. Ada keterlambatan nyampe di bulan Mei. Baik, Bapak siapa namanya? Perkenalkan saya Andre, Ibu Andre Asari dari. Oh ya, Mas Andre aja ya. Boleh, Mas boleh. Andre, perkenalkan saya Ibu Eti Yuliningsih. Ada tugas untuk melaksanakan pemeriksaan berkala ya ini ya, karena tahun kemarin sudah kita periksa dan ada beberapa catatan yang memang wajib untuk kita periksa ulang. Apakah Mas Andre di sini ditunjuk oleh PT Bakri Metal sebagai HSE? Ya betul Bu, saya ditunjuk oleh PT Bakri Metal untuk sebagai HSE Departemen. Sekaligus ahli K3 umum? Betul Ibu, sekaligus dengan ahli K3 umum. Betul, ahli K3 umum Mas Andre. Apakah ada bukti lisensi yang dikeluarkan oleh Kemenaker RI? So far sih selama ini saya sudah mengikuti Ibu pelatihan dari ahli K3 umum, lisensi dari Kemenaker, dan ini mungkin untuk evidensi Ibu. Saya periksa dulu ya. Boleh Ibu. Sampai ya. Baru ya ini berarti belum lama. Saya baru tahun lalu Ibu untuk mengikuti pelatihannya Ibu. Masih berlaku. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi betul. Ya, Mas ya 2 tahun lagi. Iya betul. Oke, Ibu, ini. betul. Sama. Ini juga sama Ibu, masih kartu tanda kewenangan ada semua ya. Ada Ibu semua Ibu. Ya, Mas Andre sebagai HSE sekaligus kan HSE itu kan untuk melaksanakan pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja. Betul Ibu. Di sini pekerjanya lebih dari 200 orang, 100 orang lebih. Ya betul Bu. Nah, apakah sudah membentuk susunan organisasi P2K3 yang telah disahkan ke Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat? Untuk struktur organisasi P2K3 kebetulan kami sudah bentuk Ibu, dan kita sudah melakukan untuk melakukan pelaporannya juga seperti itu. Kalau boleh tahu, bisa saya lihat Pak bukti terkait dengan SK? Ada PSK-nya Pak? Ya. SK-nya boleh saya lihat, yang saya kirim ke yang. Gak apa-apa, kalau ada, kalau enggak nanti nyusul ya Pak ya. Oh boleh, sudah boleh. Ya. Sudah saya kasih ke. Ya betul, yang penting sudah. Jadi P2K3 itu Ya. dibentuk susunan organisasinya oleh perusahaan. Betul, Nanti perusahaan mengajukan untuk disahkan di Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat. Betul. Selanjutnya saat pendidikan dan pelatihan ahli K3 umum, apakah saudara diajarkan terkait dengan pelaporan kegiatan
pelaksanaan P2K3 tiap triwulan sekali. Betul Bu, selama saya mengikuti kegiatan pelatihan ahli K3 umum yang diselenggarakan oleh Kemenaker, memang ada satu hari itu materi untuk P2K3 Ibu, dan di situ kita diberitahu bagaimana tata cara pelaporannya seperti itu Ibu. Ada akar ya? Iya. Ini kenapa biar bersih ya Pak ditutup? Iya, biar nggak debu. Boleh diangkat Pak sedikit? Mohon izin. Sudah. Bahwa ini dipasangnya tidak boleh kurang dari 125 cm dari dasar lantai. Iya. Jadi ini salah ya Pak ya? Oke. Bahwa pemasangan tabung apar ini pemasangannya lebih kurang dari dasar lantai adalah 125 cm. Jadi ini nanti mohon segera mungkin untuk dilakukan pemasangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik. Kalau lagi rame emang kayak gini sih Bu. Kalau lagi ada pekerjaan memang seperti ini sih Bu. Tapi semua diterapkan untuk APD Wajib ya? Bu, wajib Bu, ya? wajib Bu. Makanya Apalagi kalau standby. las itu kan wajib pakai kacamata tuh. Betul Bu. Harus diutamakan. Kacamata, Betul, ya. APD, Welding sarung cup, tangan, betul Bu. Betul. Harus sama pakai. masker ya. Pasti itu Bu. Kalau genset sebelah mana genset? Ini Bu, untuk genset. Ini nih dayanya. Ini gayanya genset 750 kPa. 750 kPa ya. Bapak Nurkolis ya sudah mengoperasikan diesel ini sudah berapa tahun? Ini dari tahun 2011. Sampai sekarang. Diberikan lisensi nggak Bapak Nurkolis yang mengoperasikan pesawat tenaga produksi dari tahun 2011? Terkait masalah lisensi diesel. Kalau untuk memahami saya kan 2011 ya. Nah. Cuman kalau untuk mengoperasikan ya baru 3 tahun terakhir. Oh iya. Ya. Bapak mengoperasikan diesel Ya. sebesar 750 kPa wajib mempunyai lisensi operator PTT yang dikeluarkan oleh Kemenaker RI. Berarti tadi untuk masalah genset Pak, nanti untuk masalah penghidupan genset, tolong karyawannya disuruh mempelajari kembali Permenaker nomor 38 tahun 2016 ya, karena ternyata masih dangkal ya dalam hal pemahaman merawat genset dan sebagainya. Ditambah nanti mungkin ini wajib segera diberikan lisensi dari Kemenaker terkait dengan dia mengoperasikan PTP, yaitu berupa motor diesel. Nggak mau buat, ya biarin. Tidak lanjutin. Iya, itu aja sih yang catatan dari saya terkait dengan operator mesin diesel tadi ya, karena itu penting banget, sangat menjadi jantungnya operasional. Kalau pas nggak ada listrik kan pasti diesel kan gitu ya. Mana ini ya? Ini udah di periksa uji belum? Kalau ini ada ya ini ya. Ini yang operasi siapa? Udah ada orangnya. Ada lisensinya juga. Ada. Oh ya, ini juga ada ya. Kalau yang untuk las-las punya nggak lisensi? Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah rangkaian acara pemeriksaan kita pada hari ini di PT Bakri Metal Series telah selesai dengan beberapa rangkaian pemeriksaan, antara lain pemeriksaan dokumen, wawancara dengan perwakilan manajemen, dengan serikat pekerja, dan dengan pekerja-pekerja, baik itu dengan pekerja produksi maupun dengan HSE, serta kita telah melaksanakan pemeriksaan lapangan terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam tahapan pemeriksaan sendiri yang sudah kita laksanakan dengan 3 rangkaian, yaitu pemeriksaan dokumen, wawancara dengan perwakilan manajemen, dengan serikat pekerja, dengan HSE, dan dengan pekerja operasional atau pekerja operator ya, serta dengan pemeriksaan lapangan terkait penerapan kesehatan keselamatan kerja
di wilayah perusahaan PT Bakri Metal Series. Dan ada beberapa catatan Bapak Ibu bahwa terkait dengan APD ya Pak nanti dilengkapin. Baik. Dan wajib HSE kontrol untuk selalu mengingatkan. Yang kedua, masalah penerapan APAR masih perlu diperbaiki sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, terkait dengan lisensi operator diesel atas nama Pak Nurkolis ya. Segera, karena beliau sudah mengoperasikan, wajib untuk mempunyai lisensi. Baik, Bu. Yang dikeluarkan oleh Kemenaker. Lisensi apa? Lisensi PTP. Pengoperasian mesin diesel. Itu wajib. Jangan sampai nanti ada kejadian baru. Baik. Gitu. Ditambah sama Bapak Nurkolis ya, nanti untuk sebagai operator mesin diesel, pelajari lagi tadi yang sudah kita sampaikan pernakernya yang menyangkut masalah mesin diesel. Dan kami akhiri pemeriksaan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya mungkin ke depan masih ada pembinaan-pembinaan yang kita akan laksanakan. Kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan rekan-rekan semuanya. Izinkan saya untuk menyampaikan sosialisasi dan paparan terkait pencegahan korupsi di lingkungan Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat. Dengan tema bersama melawan korupsi. Hadirin yang berbahagia, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain yang berkaitan dengan jabatan yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar hukum, menyalahgunakan wewenang, menguntungkan diri sendiri, atau merugikan negara. Perilaku korupsi pejabat birokrasi, pemerintahan, pusat dan daerah ini tentunya berdampak terhadap proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, di mana aparatur sipil negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang seharusnya menjadi ujung dan tombak dalam rangka, di mana aparatur sipil negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi malah menjadi pelaku tindak pidana korupsi seperti yang banyak terjadi pada saat ini. PNS harusnya memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, mematuhi kewajiban dan larangan aparatur sipil negara, serta janji dan sumpah. Banyak aparatur sipil negara yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi tersebut menjadikan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di segala bidang, sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka bagaimanakah upaya pemerintah untuk penanggulangan korupsi dan akibat apa saja yang ditimbulkan dari tindakan korupsi? Penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika. 2. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. 3. Tidak pengawasan yang efektif dan efisien, serta tidak adanya satu sistem pemerintahan yang transparansi. Dari faktor-faktor penyebab korupsi tersebut, terdapat beberapa akibat yang ditimbulkan oleh
tindakan korupsi, yaitu 1. Akibat bagi negara tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Korupsi memiliki berbagai efek menghancurkan terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara. 2. Akibat bagi individu, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang individu memiliki akibat terhadap kehidupan sosial masyarakat. Selain sanksi moral, koruptor tersebut juga terkena sanksi pidana atau perdata. Akibat bagi individu, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang individu memiliki akibat terhadap kehidupan sosial masyarakat. Selain sanksi moral, koruptor tersebut juga terkena sanksi hukum pidana. Dampak negatif korupsi antara lain menghambat pembangunan nasional, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatkan kesenjangan sosial, dan melemahkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia, merenggut kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, pendapatan per kapita rendah, angka kemiskinan tinggi. Nilai-nilai anti korupsi, terdapat 9 nilai anti korupsi yang hendaknya diberikan, dibiasakan, dibudayakan sejak dini, yaitu tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, peran, berani, peduli, dan manfaat pemberantasan korupsi antara lain, meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Selanjutnya, mempersempit kesenjangan sosial. Sosialisasi anti korupsi ini saya sampaikan. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia bebas korupsi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Diucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.